uh, tadi saya sempat bicara diskusi dengan Pak Imam dan juga dipertegas oleh Pak Tarno bahwa ada kekhawatiran dari petani buahnya untuk apa dan sebagainya. Kemudian sebanyak ini membuat apa? Saya sudah sampaikan ke Pak Tarno tadi bahwa sekarang ini Indonesia setiap hari mendatangkan 4 kontainer 40 feet puree guava dari Malaysia dan dari Brazil. Berapa ton itu? Berarti satu kontainer 40 feet itu sekitar 32 ton kali 4 per hari. 120 ton. 120 ton Per hari. Kalau yieldnya sama berarti 120 ton buah. Ya, dan itu disuplai oleh Malaysia, Pak. Dan dari Brazil. Dan harga mereka jauh lebih murah. Kenapa Indonesia tidak? Nah, saya coba memberikan gambaran video. Mungkin Bapak bisa lihat atau tidak ya. Ini adalah pabrik kami kondisinya. Ini ada 2 kali 6.000 berarti 12.000 liter sekali produksi. Karena produksinya menggunakan sistem pasteurize. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan ya. Kemudian dari ini sudah jadi jus, bukan pengolahan buahnya. Namun yang ingin saya sampaikan adalah bahwa buah yang tadi itu dikemas dalam bentuk galonan besar-besar. Nanti ada mesinnya di sini. Nah, ini ada mesinnya, mesin fillingnya. Bentuknya dalam galonan dan kebetulan produksinya adalah guava karena jadinya warnanya merah. Ini adalah guava. Sekali filling 6.000 liter itu bisa hanya 2 jam selesai difillingkan. Nah, ini hasilnya seperti ini kira-kira sampai ujung nanti. Jadi galon-galon besar seperti ini yang dikirim ke seluruh Indonesia. Berapa liter? 5 liter itu? 5 liter. 5 liter. Jus guava menempati produksi kedua setelah orange. Jadi kalau Bapak bicara jus itu pasti orang pertama orange atau jeruk. Oh ya, kalau jus berarti jeruk pertama. Yang kedua adalah guava. Nah, guava ini dominan di pasar kami karena memang punya unggulan-unggulan. Satu, aromanya eksotis Indonesia. Kemudian rasanya juga menarik, warnanya juga menarik. Dan orang kalau cenderung minum jeruk itu pasti asam. Kalau guava itu manis karena orang Indonesia suka manis. Kemudian dari proses tadi ini adalah hasilnya, galon-galonannya yang sudah selesai, yang sudah di filling, dan ini akan siap sharing ke seluruh Indonesia. Dan pabrik terbesar kami memang ada di Tangerang, Pak, ada di Jakarta, Tangerang. Kemudian terbesar kedua ada di Bali, yang ketiga ada di Jogja. Nah, Bali dan Jogja hanya dilusi, kalau untuk proses purenya itu ada di Tangerang. Jadi nanti murni proses produksinya akan ada di Tangerang. Kemudian nanti akan ada rencana dari Pak Beni untuk coba membuat di wilayah-wilayah tertentu yang lebih potensial dari sisi bisnisnya. Dan kalau ditanya apa sih proses dari guava ini, atau kami bisa sebagai guava ya, Pak ya. Mohon maaf kalau di sini namanya mega merah. Di barat sana, Jawa Barat, Jawa Tengah, orang menyebut sebagai pink guava. Guava. Nama latinnya adalah guava. Jadi kalau ada jus namanya guava itulah jus jambu. Biji. Kalau pink guava berarti jambu biji merah, dan itu sudah teredukasi. Kalau di sini sebagai mega merah ya silahkan, monggo nggak. Tapi jangan nanti begitu petani ditanya atau siapa ditanya ada guava nggak? Guava apa ya? Karena guava berasal dari Latin. Nah, guava ini memang benar kata Pak Tarno, terbesar pertama adalah dari Brazil, yang kedua Dilala dari Malaysia. Yang sebelumnya bibit-bibit dari Malaysia itu berasal dari Bogor, Pak. Ironis sekali. Saya ulangi lagi, di 2003, berarti sekitar 13 tahun yang lalu, kami impor purenya saja, atau konsentratnya, bukan purenya, konsentratnya itu dari Brazil setiap sebulan itu 2 kontainer 20 feet. Setiap bulan 2 kontainer 20 feet. Konsentrat, bukan pure. Jadi kalau secara teknis manufacturingnya adalah jambu digiling, jambu bersih langsung digiling, jadilah yang namanya pure atau bubur. Pure itu bahasanya bubur buah.
Nah, kalau dia diangkat airnya, itu namanya sudah konsentrat. Jadi perbandingannya akan jauh lebih banyak sebetulnya kalau kita beli konsentrat 1 kilo, artinya jambu buah segar yang dibutuhkan itu mungkin 3 kilo. Tapi kalau pure 1 kilo yang dibutuhkan juga buah 1 kilo. Jadi bisa bayangkan di tahun itu kami mengimpor setiap bulannya 2 kontainer 20 feet konsentrat, bukan pure. Ya, 1 plus 6 waktu itu. Nah, seiring waktu kita coba nasionalisasikan untuk pembuatan lokal, dan itu berhasil di tahun 2006 dengan membina petani di wilayah Jawa Barat sepanjang Bogor, Citayam, dan seterusnya. Namun di era-era tahun 2010 ke atas, karena petani lebih suka jual lahan yang harganya miliaran, nggak perlu macam-macam, langsung dapat uang, seluruh perkebunan guava habis untuk rumahan sekarang. Dan miris bagi kami. Ya, kami coba di beberapa tempat belum bisa memenuhi, ya akhirnya impor lagi sekarang. Nah, itu dari kebutuhan kami saja. Nah, perusahaan-perusahaan besar seperti Mayora, Indofood, kemudian Heinz, itu bisa dibayangkan kalau kami pasarnya hanya hotel, Pak. Segmented sekali ya, kecil sekali. Hotel, jadi kalau Bapak di daerah Bojonegoro, kalau Bapak main ke Aston Bojonegoro dan minum jusnya, insya Allah itu jus dari Amanah Prima. Yang berasal dari Jakarta, dikirim ke Jogja, diolah di Jogja, didistribusikan ke Aston Bojonegoro. Jadi kondisinya kayak gitu. Tragis. Nah, kami hanya segmented hotel saja. Jadi seluruh hotel bintang 3 di Indonesia, insya Allah jusnya masih pakai kami. Dan kami market leader di 80%. Tapi kalau Heinz ABC, Mayora, Indofood, itu pasarnya retail. Kalau tadi Bapak lihat, kami hanya punya 2 kali 6.000 atau 12.000 liter sekali olah. Mereka bisa 10 kalinya. 10 kalinya. Kebutuhan selalu mengerikan. Makanya tadi saya bilang 4 kontainer 40 feet setiap hari datang dari Malaysia dan Brazil. Celung-celungnya ke Tanjung Priok dan disebar ke beberapa industri. Nah, tinggal sekarang tadi yang sudah kami sampaikan ke Pak Tarno, kontinuitas, kualitas, kemudian harga dan kebersamaannya nih memang perlu tingkatkan. Kalau mau tembus ke Indofood, ke Mayora, mungkin agak berat karena mereka struktur organisasi sangat panjang. Nah, karena kami juga bukan perusahaan besar, ya sudah sangat mudah bagi yang menentukan dan sebagainya. Kira-kira gitu. Dan brand kami tadi saya sudah bagian itu brandnya Toza. Toza itu bahasa promonya Arab yang artinya segar. Dan kalau bicara industri atau merek-merek dagang yang lain, ada yang namanya Berry, ada yang Sunrise, yang merupakan kompetitor kami. Ini mereka semuanya brand Singapura 2 dan Australia 1. Jadi kami memang brand lokal yang alhamdulillah 14 tahun terakhir ini kita bangun menjadi brand yang bagus. Jadi kalau saya nggak tahu, di Jawa Timur katanya Nabawi TV itu sudah mulai terkenal. TV Nabawi. Nabawi TV. Nah, Nabawi TV itu grup kami. Insya Allah bulan depan itu akan ada iklan tentang Toza. Dan kebetulan saya memilih guava juice untuk ditampilkan sebagai iklan di sana. Jadi kalau bapak-bapak mungkin ada teman tetangga atau di rumah punya parabola, cari Nabawi TV, itu grup kami juga. Dan bulan depan kita akan coba pasang tayangkan jus guava di sana dengan merek Toza. Dan kalau itu tayang terus, kita bekerja sama juga, nantinya petani di Bojonegoro kan bangga, itu loh di Nabawi TV ada jus Toza, guava, bukan dari kami. Jambu Kang Yoto. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.